Iya, karena saya sudah menemukan banyak pasangan yang sudah bercerai. Bukannya fokusnya terhadap perkembangan anak-anaknya, malah fokusnya tetap ke diri mereka masing-masing. Oh, jadi egonya masih ada Masih. gitu. Karena itu mungkin dia bercerai ya. Ya, tapi kan mestinya harusnya sadar diri. Iya. Sudah tahu perceraian ini menyakitkan buat anak-anak. Ya, kalau sudah tahu kita seperti itu, ya kita mau memperbaikinya setelah perceraian itu terlanjur terjadi. Kita harus memiliki komunikasi yang lebih baik pada mantan pasangan kita. Iya, jangan malah lebih hancur gitu. Iya. Ya. Fokus kita malah jadi lebih ke anak gitu. Jangan sampai sebaliknya. Udah bercerai, malah anak-anak tetap kita anggurin. Iya. Gitu. Itu sih yang kebanyakan terjadi tuh kasus. Iya. Ya. Dan itu jangan sampai terjadi dengan kita. Betul. Nah, gini Pak, misalnya ini dalam kondisi tidak bercerai ya Pak ya. Jadi ada keluarga misalnya ada 4 orang lah. Misalnya 2 ibu bapak, anaknya udah pada gede-gede gitu. Oke. Nah, misalnya contoh, ketika ibunya sedang mengalami masalah nih, nah sikap-sikap anak dan bapak tuh harus seperti apa Pak? Kan masalah apa dulu nih? Masalah dari luar eksternal kerjaan misalnya. Oh, jadi seorang ibu yang bekerja ya? Iya, seorang ibu yang bekerja atau seorang yang bekerja tiba-tiba salah satu personal keluarga mereka itu punya masalah. Nah biasanya kan kalau keluarga-keluarga yang biasanya kan cuek aja gitu. Nah sebaiknya kita harus seperti apa Pak ketika apakah harus ada rapat atau gimana gitu? Kalau saya sih lebih menyikapinya kalau pasangan kita ada masalah, anak-anak kita ada masalah, kita harus memberikan waktu juga kepada mereka agar mereka bisa menenangkan dirinya. Jangan langsung pas misalnya pasangan kita pulang nih dengan mukanya cemberut, misalnya habis dimarahin sama atasannya, terus tiba-tiba kita ingin jadi Superman. Ada apa mama? Susulin kan? Itu sinetron banget itu. Ya kita boleh menegur dengan baik. Dia kan cemberut tiba-tiba kan pulang kerja gitu kan gimana tuh Pak? Jangan kita langsung tembak gitu. Kok kamu gak enak banget sih? Senyum kenapa? Udah tahu pasangan kita lagi ada masalah. Terus kita cara nanyanya aja nggak elegan gitu. Kita tanya baik-baik. Gak usah nanya kenapa muka kamu cemberut gitu. Tanya aja bagaimana gitu ya, kabarnya ya. Terus ajak pasangan kita misalnya kalau waktunya makan malam, kita ajak makan malam. Kita berikan kesempatan untuk pasangan kita lebih bercerita duluan. Biar dia menceritakan masalahnya duluan. Tapi dipancing atau gimana Pak? Ya kalau misalnya pada saat itu dia belum mau menceritakan masalahnya terlebih dahulu, ya jangan kita pancing-pancing juga. Oh, anggaplah itu. Ya, kita apa ya? Hanya berbicara hal-hal yang ringan-ringan dulu aja. Karena kalau kita langsung tembak, tanya masalahnya apa, belum tentu juga loh pasangan kita mau cerita. Siapa tahu itu aib buat dirinya. Kalau diceritakan malah jadi membuka aibnya. Ya, atau aib buat orang lain. Ya, jadi nggak apa-apa kalau kita lihat pasangan kita nggak mau cerita tentang masalah yang dia alami di luar, ya kita jangan paksa. Kita malah harus hibur dia gitu. Oh, jadi kita fokusnya bukan ke masalahnya, tapi kita berusaha untuk menghibur dia. Gitu. Iya. Menyenangkan hatinya. Jadi, iya sih memang terkadang ketika ada suatu misalnya anak ya, anak misalnya mendapat atau misalnya anak atau ibu bapak ketika
dari luar punya masalah nih ke dalam keluarga, kadang dibawa-bawa kadang. Memang itu yang sering terjadi malah. Iya, tiba-tiba marah-marah, lalu kita Iya. bingung sendiri kan nggak dapet. Iya. Nah, bagaimana itu Pak menyikapinya Pak? Kalau cara yang seperti itu, yang jadi pelakunya ini ya harus mawas diri, gitu. Bahwa dengan kita membawa masalah dari luar ke dalam keluarga, kita sama aja menyakiti perasaan keluarga kita. Sudah tahu keluarga kita di rumah menunggu kehadiran kita dengan penuh rasa kangen yang begitu besar. Pas kitanya datang, kitanya malah merusak suasana itu. Itu yang harus kita pikirkan ya Pak. Iya. Kalau kita masih dalam keadaan emosi yang negatif gitu ya. Kalau perlu nih, kalau misalnya itu masih kita bawa sampai rumah, kita jangan masuk ke dalam rumah dulu. Oh iya, jalan-jalan dulu kemana gitu. Iya, bukan jalan-jalan juga, dulu-duluan, ntar ngavel lagi. Ketemu yang baru gimana? Oh iya. Jangan, itu cari penyakit malahan. Wah ini yang bening-bening ada di luar gitu kan. Jangan ke arah sana. Tapi kita bisa misalnya pas kita pulang udah mendekati rumah nih, misalnya kita bawa kendaraan, ya kita tunggu dulu beberapa menit gitu, menenangkan diri kita bisa ambil nafas dalam-dalam, ya. Tapi jangan lupa dikeluarin juga. Jangan narik doang kalau ngeluarin yang dulu. Apa namanya, bukannya menyelesaikan masalah, bikin masalah gitu kan. Ya kita menenangkan diri kita sampai pikiran kita tuh bisa kita kendalikan. Barulah kita masuk ke rumah. Iya, jarang-jarang ya terpikirkan seperti itu. Iya. Makanya di podcast kali ini tips-tips yang kita berikan itu sebenarnya tips-tips yang simpel. Jadi viewers yang melihat ini bisa langsung dipraktekkan. Iya, yang nggak ribet ya. Nggak ribet. Jangan sampai kita membawa emosi negatif ke dalam rumah. Pastinya akan terasa di dalam rumah kita. Iya. Seluruh penghuni akan merasakan gitu. Ada aura-aura negatif yang kita bawa. Aura-auran. Iya. Aura-aura. Iya, itu sih yang sering terjadi seperti itu sih Pak, betul. Iya. Jadi kondisinya entah itu ya mungkin bukan hanya ibu bapak saja ya, tapi kadang anaknya juga seperti itu, ada masalah di luar. Iya. Langsung. Benar. Kalau anak-anak sih nggak masalah. Misalnya mereka berantem sama temennya di luar, gitu, terus atau nggak dimarahin gurunya, terus mereka marah-marah di dalam rumah. Ya kita ajarin ke anak kita baik-baik. Kalau anak seperti itu ya. Tapi juga jangan di awal ditembak langsung gitu. Kenapa kamu? Ada masalah? Nah, Jangan kayak gitu juga. Gitu. itu repot juga nantinya. Ya, kita bisa aja nyuruh anak kita mandi dulu, ya, makan dulu. Terus kita bisa nanya baik-baik, ada apa nak? Karena anak-anak ini kan belum punya wawasan yang lengkap gitu ya. Betul. Kalau mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Beda dengan orang tua ya. Beda dengan orang tua. Anak-anak ini perlu kita bimbing, tapi juga jangan kitanya yang sotoy, terlalu kepo misalnya. Kalau anak-anak kita belum mau cerita pada saat kita tanya di awal, ya sudah jangan dipaksa. Kita bilang aja ke anak-anak, kalau memang kamu sudah mau cerita, ibu dan ayah siap loh mendengar. Oh, langsung gitu ya? Iya. Bilangnya. Jadi anak juga nyaman gitu. Privasinya nggak kita langgar. Malah ada anak belum cerita udah dimarahin duluan. Kamu ini pulangnya sore gini. Dia lagi ada masalah di luar, marahin di dalam. Iya. Meledak gitu. Momennya nggak pas. Iya, kita setiap momen ya. Boleh marahin anak, tapi dalam momen yang pas. Jangan dikit-dikit marah, dikit marah. Ya anak juga capek dengarnya. Jangan sampai kita punya perilaku yang katanya kita ini orang tua, tapi masih kekanak-kanakan gitu. Apa bedanya kita dengan anak kita kalau kayak gitu kan? Padahal secara umur kita lebih tua, secara pengalaman kita lebih banyak. Ya seharusnya kan nggak kayak gitu cara-caranya. Nah ini kebalikannya nih Pak, tadi kan adanya masalah
dari luar dibawa ke dalam keluarga. Tapi kalau ini enggak. Jadi salah satu anggota dari keluarga kita tuh malah bikin masalah di luar. Bisa bikin masalah dan dia tuh nggak sadar bahwa apa masalahnya? Contoh misalnya ngerecokin kantor RT atau misalnya dia merasa marah-marah pernah marah di luar dan keluarganya tahu, itu sebagai kita keluarganya harus seperti apa, Pak? Kalau itu malah kita sebagai orang tua yang harus introspeksi diri dulu gitu. Apalagi kalau misalnya anak kita yang bikin masalah di luar ya. Nah gitu. Ya, ini ada apa ini di dalam rumah kita? Karena menurut pengalaman saya pribadi, anak nih berbuat masalah di luar. Yang aneh-aneh gitu. Itu awalnya bersumbernya itu dari keluarga. Maksudnya bersumbernya dia ngerasa nggak puas atau gimana di keluarga? Ada cara didik orang tua yang salah kepada anak. Hampir 99,99% itu seperti itu. Berarti anak yang bermasalah di sekolah itu kuat di keluarga. Iya. Kalau kita mau ini ya, mau berbicara secara jujur. Iya. Karena itu yang saya pernah alami. Saya pernah melihat langsung. Ada nih orang tua curhat. Waduh ini anak saya begini. Waduh ini anak saya begono. Ternyata pas saya coba cari tahu sampai ke sumber masalah. Ternyata memang ada masalah di dalam keluarga itu. Benar. Karena nggak mungkin kan anak-anak yang wawasannya masih terbatas, tiba-tiba misalnya jadi seorang troublemaker di luar, kalau tidak ada sebab di rumah. Jadi semuanya berawal dari situ ya. Benar. Makanya kita jangan main-main gitu dengan keluarga kita. Kita jangan anggap sepele gitu. Kita jangan sampai nggak peduli. Kita anggap semua hal-hal yang patut anak kita ketahui, misalnya hal-hal yang baik hanya dari sekolah atau dari tempat ngajinya. Yang harus mereka dapatkan hal-hal yang baik itu harus dari orang tuanya duluan. Jangan kita serahkan ini ke pihak luar gitu. Iya, dan belum tentu baik gitu kan. Benar. Makanya di sini pentingnya kita terus belajar menjadi orang tua yang baik itu bagaimana caranya. Kita bisa belajar dari buku, kita bisa belajar dari seminar, kita bisa belajar dari radio atau media-media lain. Yang penting kita mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar, akhirnya ya kita selalu berbuat kesalahan. Itu jadi troublemaker-nya. Benar. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana caranya kita meningkatkan rasa kekeluargaan kita, Pak? Meningkatkan. Iya, meningkatkan rasa kekeluargaan kita. Jadi kita tuh benar-benar dari keluarga ini kita tuh harus seperti ini. Bagaimana caranya? Ya tingkatkan. Ya, saya ya dimulai dari diri kita dulu. Ya. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas keluarga kita agar lebih baik ke depannya, ya dimulai dari diri kita dulu. Jangan kita menunggu sampai keadaannya semuanya baik-baik saja. Kita harus dimulai. Apa nih yang kita inginkan di keluarga ini? Proaktif gitu kan. Misalnya kita ingin meningkatkan kualitas keluarga kita ini, sesama anggota keluarga harus berkomunikasi dengan baik. Ya kita duluan harus mau mulai berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Kita menjadi pendengar yang baik. Kita mau meluangkan waktu bagi mereka. Kalau itu yang kita lakukan, ya insya Allah apa yang kita inginkan ini dapat tercapai. Jadi semuanya itu dimulai diri kita, dengan diri kita. Iya, mau bentuknya peningkatan, mau bentuknya apapun itu memang Iya. semuanya balik lagi ke diri kita ya, Pak. Benar. Karena kan ada
juga di agama ya, yang mengajarkan bahwa Tuhan nggak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya. Kaum di sini jangan kita berbicara jamak ya, masyarakat gitu. Harus beramai-ramai ya. Iya. Dimulai dari diri kita dulu. Ya kayak Nabi Muhammad merubah kaumnya kan, nggak dia nunggu yang lain dulu gitu ya. Bener dulu kan, dia dulu yang benar. Di sini kita bisa belajar gitu dari kisah para nabi. Para nabi ini juga menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupannya, dan mereka tidak berdiam diri. Mereka mulailah dari diri mereka. Apa yang mereka ingin umatnya lakukan, yang mereka lakukan duluan. Jangan dibalik. Kalau dibalik ya sama aja gitu kan. Buat apa diturun nabi gitu kan? Gak ngaruh. Gak ngaruh. Iya, jadi memang kembali lagi ke orang tuanya itu ya Pak ya. Benar. Ketika berbicara sebuah keluarga itu kembali lagi ke personil-personilnya itu yang harus baik terlebih dahulu. Dengan seperti itu nanti akan sebuah tercipta keluarga yang bahagia lah, yang harmonis. Itu semuanya dari diri kita sendiri ya. Ya, dari diri kita sendiri. Jangan kita terlalu berharap dengan orang lain. Karena nggak boleh, kita hanya boleh berharap sama Tuhan. Di luar itu kita jangan berharap. Kalau kita terlalu berharap di luar diri kita dan Tuhan, nanti kita akan banyak kecewa. Itu yang menjadikan kalau diri kita malah jadi merasa nggak worth it gitu, nggak bisa gitu. Kalau kayak gitu ya, harapan kita memiliki keluarga yang bahagia itu akan semakin jauh. Jadi bahagiakan dulu diri kita. Bahagiakan diri kita. Jadi baru kayak yang lainnya nolak gitu. Oke, seperti itu, sangat simpel. Tapi penjelasannya lumayan panjang juga ya Pak ya. Iya. Keluarga bahagia itu. Mencoba menjelaskan ini agar viewers lebih memahami. Intinya saya ke sana. Iya betul, ya benar dia. Iya sih, nggak kepikiran tuh. Kalau biasanya kan tips-tips itu kan menjadi keluarga bahagia itu harus melakukan ini. Tapi yang melakukan cuma satu orang. Kan nggak juga gitu ya. Jadi kita harus dari kita dulu, kita menularkan kepada yang lainnya. Iya, penting kita harus sabar dalam menjalani prosesnya. Oke, terima kasih Pak Dani untuk siang hari ini podcast keluarga bahagia. Bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga di Indonesia semakin bahagia. Amin. Setelah mendengar podcast ini gitu, mudah-mudahan. Dan tipsnya juga simpel-simpel, langsung bisa dilakukan. Dan bila ada komen atau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung di komen di bawah saja, lihat link deskripsi, atau mau ikut gabung bersama kami di grup ya, di grup WhatsApp pun sudah ada linknya di bawah, dan Telegramnya sudah ada di bawah. Baik, terima kasih Pak Doni untuk siang hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Oke, Pak Doni semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Amin. Ayo, kembali lagi. Kalau saya sih, saya ini Pak merasa bahwa ketika sudah mulai berkeluarga nih, itu saya sehat mulu Pak. Sehat mulu ya, terus ya. Makin gede. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.